Sebelum praktik pelayanan prima, mari kita dengar sedikit penjelasan dari pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada atasan, rekan kerja atau kolega, maupun klien dengan cara yang sopan, cepat, tepat, dan profesional. Pelayanan prima menekankan keramahan, ketepatan waktu, komunikasi jelas, kesabaran, serta kemampuan memberikan solusi. Kode etik profesi administrasi. Kode etik merupakan prinsip moral dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga administrasi. Tujuannya adalah memastikan setiap tindakan administrasi dilakukan secara jujur, profesional, transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari kepentingan pribadi. Prinsip moral yang ditekankan integritas, pegawai yang jujur, tidak manipulasi data, dan menjaga kepercayaan organisasi. Yang kedua, tanggung jawab. Setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan waktu yang tepat, sesuai SOP, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu ya, keadilan dan objektivitas. Pegawai tidak boleh pilih kasih, tidak boleh berat sebelah, dan harus mengambil keputusan berdasarkan data dan bukan emosi. Selanjutnya kita masuk dalam profesionalisme. Pegawai harus kompeten, disiplin, dan terus mengembangkan kemampuan dirinya. Yang selanjutnya itu tentang kerahasiaan. Informasi penting kantor harus dijaga, tidak boleh disebarkan sembarangan. Yang selanjutnya yaitu loyalitas. Setiap pada visi misi organisasi dan menjaga citra lembaga. Selanjutnya itu tentang transparansi. Bersikap terbuka mengenai proses administrasi dan penggunaan informasi. Yang selanjutnya itu tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini tentang bekerja memperhatikan dampak sosial bagi rekan kerja dan masyarakat. Kode etik ini menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak di kantor agar pelayanan administrasi tetap terjaga kualitasnya. Yang kedua, pelayanan prima kepada atasan dan kolega. Pada pertemuan ini juga dijelaskan bahwa pelayanan prima tidak hanya untuk pelanggan eksternal, tetapi juga untuk atasan dan pegawai untuk atasan. Pegawai administrasi harus siap melayani kebutuhan pemimpin seperti menyusun agenda rapat, menyiapkan laporan, memberikan informasi cepat dan akurat, mengatur pertemuan, bersikap sopan dan profesional. Yang selanjutnya itu kolega atau sesama pegawai. Dalam pelayanan internal, pegawai harus saling membantu menjaga komunikasi, menghargai pendapat, tidak menyulitkan rekan kerja, bekerja sama sebagai tim, dan ini membuat pelayanan prima di lingkungan internal membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis, efektif, dan juga produktif. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Saya ingin konsultasi tentang rapat meeting internal. Oh, tidak apa-apa, Pak. Nanti saya bantu. Setelah Kak ini selesai, silakan berisinya, Pak. Baik, Pak. Ini sudah saya periksa ya, Pak. Tolong tanda tangan di sini. Di sini tanda tangannya, Pak. Ini dokumennya ya, Kak. Terima kasih banyak Bu atas pelayanan yang sudah profesional. Iya, Kak, sama-sama. Permisi ya Bu. Iya, permisi. Pak Nupri, semua jadwal meeting internalnya sudah selesai. Sudah saya konfirmasi kepada peserta yang lain. Ini hasilnya, Pak. Oh, baik. Saya berterima kasih atas pelayanan yang sudah sangat profesional dan saya sangat suka atas kerja ini. Terima kasih, Pak. Kita sudah melihat contoh praktek
Pelayanan prima tadi mencontohkan prinsip 3S. Yang pertama senyum, yang kedua salam, yang ketiga sapa. Staf menampilkan sikap ramah dan responsif terhadap kebutuhan klien, menunjukkan kemampuan multitasking dan prioritas pelayanan. Staf tetap menghargai semua klien, mengatur antrian dengan profesional. Pelayanan prima mencakup mendengarkan kebutuhan klien, memberikan solusi cepat, komunikasi jelas, sikap ramah, dan memastikan klien merasa dihargai. Pelayanan tadi sudah memenuhi prinsip pelayanan prima. Yang pertama, senyum, salam, sapa. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, komunikasi jelas. Yang keempat, memberikan solusi cepat. Yang kelima, semua klien dilayani adil. Sebelum memulai praktik manajemen rapat, mari kita dengarkan penjelasan dari manajemen rapat. Pengertian dan peran rapat. Rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk membahas suatu isu, menyampaikan laporan, merumuskan program kerja, mengambil keputusan. Rapat yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki koordinasi, dan memperjelas pembagian tugas. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen rapat. Beberapa prinsip yang harus diterapkan agar rapat berjalan efektif, yaitu yang pertama, direncanakan. Tujuan rapat harus jelas, peserta ditentukan, tempat disiapkan, dan agenda disusun. Yang kedua, berorientasi. Fokus rapat tidak boleh melencang dari agenda. Yang ketiga, tertib. Peserta harus berbicara teratur, tidak menyela, dan mematuhi aturan. Yang keempat, mengelola waktu. Setiap topik harus dibatasi waktunya agar rapat tidak bertele-tele. Yang kelima, menghasilkan keputusan. Rapat harus menghasilkan output seperti yang pertama, keputusan bersama, pembagian tugas, jadwal kerja, rencana tidak lanjut. Yang ketiga, perencanaan dan persiapan rapat. Sebelum rapat dimulai, sekretaris atau panitia harus menyiapkan yang pertama, undangan rapat, kop surat, nomor surat, agenda, daftar hadir, bahan rapat, notulen rapat sebelumnya, media yang dibutuhkan, proyektor, laptop, dokumen. Persiapan yang matang menentukan kualitas rapat. Yang keempat, agenda rapat. Agenda sangat penting karena berfungsi untuk menetapkan fokus pembahasan, mengatur durasi tiap topik, mencegah pembahasan melebar, memastikan topik penting terbahas. Agenda yang menjadi pedoman bagi pemimpin rapat. Yang kelima, notulensi rapat. Notulen adalah catatan resmi hasil rapat yang membuat. Yang pertama, topik pembahasan, daftar hadir, inti diskusi, keputusan, waktu dan tempat rapat, tanda tangan penulis. Notulen wajib disusun untuk memastikan tindak lanjut berjalan terarah. Yang keenam, etiket dan etika rapat. Dalam rapat, peserta harus yang pertama, hadir tepat waktu, mengikuti aturan, tidak memotong pembicaraan, fokus pada pembahasan, memberi pendapat dengan sopan, tidak membawa urusan pribadi, menindaklanjuti hasil rapat. Etika yang baik akan menciptakan rapat yang efektif dan kondusif. Baik, saya sudah konfirmasi bahwa kita akan mengadakan rapat kita selanjutnya itu tanggal 10. Jadi kita akan mulai dari berapa yang pada saat tanggal 10? Usulan saya Pak, gimana kalau jam 10? Baik, bagaimana saudara ini? Kemudian kalau jam 10 itu kan mungkin semua teman-teman kita di situ banyak urusannya. Kalau menurut saya pukul jam 9 aja supaya efisien. Bagaimana? Apakah kita setuju di jam 9? Saya setuju Pak. Terima kasih. Oh, dan juga apa saja yang kita butuhkan dalam kegiatan ini? Yaitu laptop, proyektor, dan dokumen kontrak Pak. Bikin. Oh iya. Kami udah coba Pak, soalnya kan kalau kita nanti mengadakan rapat itu perlu juga dokumen
Baik. Oke. Apakah semua sudah bicara? Apa yang kita akan bertugas? Terima kasih atas selamat hari ini. Dan juga apakah masih ada yang perlu kita tambahkan dari hari ini? Tidak apa. Sudah lebih. Tidak ada. Ulang dari pasal. Apakah ada yang perlu kita tambahkan dari hari ini? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Baik, terima kasih. Kita akan menutup apa ditutup? Bencana mohon bisa. Selamat pagi Pak. Baik, silakan masuk. Baik, halo. Rapat persiapan proyek kita akan dimulai. Rapat dimulai dengan pembukaan dan agenda. Saya siap mencatat semua hasil rapat ya Pak. Saya setuju dengan agenda tersebut ya Pak. Baik. Saya mengusulkan pada ini untuk menangani koordinasi lapangan. Apakah ini bersedia? Bersedia Pak. Kalau bagian Valentina saya memberikan tugas untuk menangani dokumentasi internal proyek. Oke. Saya siap Pak. Kegiatan kita akan dimulai pada tanggal 10 Desember. Oke, baik. Baik. Wow. Baik, apa itu bukan pada rapat ke depan ya dulu. Iya, iya. Baik Pak, di sini saya tulis kita akan memulai nanti dengan ada lain itu tanggal 10 Desember. Ya. Terus jamnya jam 9. Alatnya itu proyektor dan juga kamera untuk dokumentasi Pak. Baik, terima kasih ya sekretaris dan mungkin cukup sekian rapat kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan bertemu tanggal 10 di jam 9. Salam. Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke manajemen rapat. Menunjukkan struktur rapat profesional dari pembukaan, tujuan, dan konfirmasi agenda. Agenda rapat menunjukkan distribusi tanggung jawab sesuai prinsip manajemen rapat yang efisien, menekankan pentingnya diskusi dan pengambilan keputusan bersama dalam rapat. Manajemen sumber daya sesuai rencana proyek, memastikan semua kebutuhan tercatat dengan jelas. Penutup rapat menunjukkan etika rapat profesional, memastikan semua agenda tercapai, memberikan kesempatan tambahan, dan menutup dengan formal. Penutup menekankan kesimpulan, relevansi materi, dan ucapan terima kasih sebagai bagian dari etika komunikasi. Kelebihan skrip ini, semua adegan di kantor perusahaan, 3 orang berperan aktif di semua segmen dalam pelayanan prima, ramah, empati, komunikasi, solusi cepat, dan juga dalam manajemen rapat, pembukaan agenda, diskusi, keputusan, dan penutup, menyertakan penjelasan nilai di setiap adegan. Sekian dan terima kasih. Keep shaking, oh.